Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengasihi dan senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jika pada saat ini kembali Allah memanggil kita dan dengan penuh sukacita kita memenuhi panggilannya. Hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. GKJW mengambil tema khotbah mengenal dengan benar berbuah kasih mesra, yang diambil bahan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan 31, dan bacaan yang kedua diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada tindakan manusia yang sebenarnya sudah mulai abad-abad sebelumnya. Tindakan itu boleh dikatakan sebagai sebuah tabiat pembelokan untuk mengenal Allah. Jadi manusia mulai mengadakan sebuah tindakan untuk membelokkan umat untuk tidak mengenal Allah dengan sempurna, dan tindakan itu semakin lama semakin menguat. Nah, dimulai dari tindakan yang sangat sederhana yang dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai dengan 31 itu dilatar belakangi dengan masyarakat Athena itu ada kecenderungan untuk menyembah berhala. Dan tentu bahwa dewa-dewa yang disembahnya itu berwujud pada berhala-berhala itu, dan itu merupakan ciptaannya sendiri. Nah, dari sanalah kemudian Paulus mencoba terus berupaya untuk meruntuhkan tindakan yang bodoh masyarakat Athena ini, dan menunjukkan bahwa sebenarnya semangat penyembahan mereka itu tidak lagi dialamatkan kepada berhala yang adalah ciptaannya sendiri, tetapi sebenarnya haruslah menuju kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang sesungguhnya memiliki peran dalam setiap kehidupan manusia, Allah lah yang sesungguhnya senantiasa memenuhi segala kebutuhan, dan Allah yang sesungguhnya menopang terus perjalanan kehidupan manusia kemana arah sampai di mana kehidupan itu berakhir. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, itu pembelokan mengenal Allah yang sangat sederhana yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Dan tentu peradaban yang berubah terus-menerus itu terus mengupayakan ada tindakan untuk terus membelokkan supaya manusia tidak mengenal Allah lagi, begitu. Nah, tindakan yang berikutnya yang sangat erat dengan kehidupan kita saat ini adalah mengenal Allah itu hanya dengan pikiran saja. Mengenal Allah hanya bersikap kognitif saja, bahwa Allah adalah mencipta segalanya, bahwa Allah adalah memberi berkah, bahwa Allah adalah juru selamat. Tetapi pemahaman mengenal Allah secara kognitif, artinya dengan pemikiran saja, itu tidaklah cukup. Sebab mengenal Allah itu juga harus disertai dengan sebuah tindakan sepenuh hati untuk melakukan segala perintahnya, yang tidak hanya sekedar mengenal Allah yang baik tetapi tidak menerapkan dalam kehidupannya. Sehingga mengenal Allah
itu seharusnya juga diikuti selain pikiran adalah emosi hati yang dalam bahasa Jawa lebih mantap dengan kata-kata manah begitu, disertai dengan iman. Sebab sesungguhnya mengenal Allah yang lengkap dengan pikiran dan emosi dan iman, sebenarnya satu kesatuan terutama emosi dan iman sebagai pondasi orang percaya kepada Allahnya. Jadi mengenal Allah dengan emosi dan iman, hatinya itu adalah sebuah pondasi relasi yang kuat antara umat dengan Allahnya. Nah, beragam fenomena yang terus terjadi itu sebenarnya ada satu maksud yang sungguh sangat jahat sekali, yaitu jika manusia kemudian tidak mengenal Allah, maka manusia itu tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Sehingga tindakan pembelokan untuk mengenal Allah sesungguhnya adalah menghancurkan damai sejahtera dalam diri kehidupan manusia dan semua ciptaan yang lainnya, supaya kemudian manusia utamanya itu gagal untuk memahami dan juga gagal untuk mengasihi sesamanya. Gagal memahami kehendak Allah dan kemudian gagal mengasihi sesama sebagai sebuah tindakan atas pemahaman terhadap pengenalan akan Allah. Nah, itulah sebabnya maka pada saat ini ada sangat banyak begitu tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan damai sejahtera, yang tidak menerapkan mengasihi sesama. Bahkan dalam satu keluarga pun kasih sayangnya itu bisa dikatakan kasih sayang yang tidak tulus, kasih sayang yang ada pamrihnya. Di dalam satu keluarga saja kasih sayangnya tidak sempurna, apa mungkin orang itu bisa mengasihi sesamanya dengan sempurna, dengan setulus hati? Maka itulah cerminan sebuah tindakan tabiat yang jahat, yang menghancurkan damai sejahtera, supaya kemudian manusia gagal memahami kehendak Allah, dan pada akhirnya manusia tidak menghasilkan, tidak menerapkan mengasihi sesamanya itu dengan baik. Maka sangatlah terbukti pada saat ini dengan mata kita semua, kemurnian kasih dengan sesama itu sekarang betapa mahal karena tergerus oleh tindakan-tindakan pembelokan untuk mengenal Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita yang kedua di ayat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, saya akan baca ulang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perkenankan saya mengungkapkan ini sebuah tindakan antisipatif Allah terhadap gerakan-gerakan untuk membelokkan mengenal akan Allah. Di sana ada sebuah tindakan yang tersembunyi yang Allah ingin sampaikan kepada umat-umat orang percaya untuk memurnikan pemulihan mengenal akan Allah. Sebab dengan mengenal akan Allah muncullah sebuah kasih, dan terutama diawali dengan mengasihi aku yang adalah Allah begitu. Dan wujud dari mengasihi Allah itu adalah menuruti perintahnya. Artinya memulihkan kemampuan umat percaya untuk kembali saling mengasihi kepada sesamanya. Dengan demikian damai sejahtera akan dimiliki, maka relasi dengan Allah terhubung kembali. Nah, sebagai penopang semuanya itu Allah memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kita semuanya selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran itu tidak lain adalah Roh Kudus, yang pastilah dunia tidak akan pernah menerima, yang pastilah dunia tidak akan mengenalnya, dan bahkan tidak mau dan tidak mampu untuk menerima dan dimasukkan dalam kehidupannya, karena memang tidak sesuai dengan
tindakan atau perilaku duniawi. Tetapi Allah mengenal kita. Itulah sebabnya maka roh kebenaran pastilah juga mengenal kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka roh kebenaran itu adalah penopang kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Dan itu ciri-cirinya, orang yang sudah penuh dengan roh kebenaran, orang itu senantiasa menampakkan karya dan berkatnya terbukti terlihat ketika mereka berelasi dengan sesamanya yang hidupnya penuh dengan kebenaran, karena itu merupakan sebuah esensi damai sejahtera yang dimiliki oleh setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Maka mestinya tidak mempan sebuah tindakan apapun juga yang dialamatkan kepada umat yang percaya yang penuh dengan roh kebenaran itu untuk tidak mengenal Allah. Karena hidupnya sudah dalam kondisi yang dikuasai oleh roh kebenaran. Tidak akan pernah masuk dalam kejahatan dan hal-hal yang salah yang duniawi itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, namun demikian ada kewaspadaan yang perlu kita perhatikan. Di saat-saat kita mendapatkan roh kebenaran yang senantiasa mendampingi kita dan perjalanan kehidupan kita untuk dipakai Tuhan melayani sesama dan mengasihi sesama, ada gerakan untuk melumpuhkan iman itu dengan beragam caranya, termasuk dialamatkan kepada kita yang penuh dengan roh kebenaran itu. Tetapi selagi kita terus-menerus bersama dengan Tuhan dan tidak memperkenankan roh yang mengobrak-abrik roh kebenaran dalam hidup kita itu, maka sesungguhnya kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kita menuruti perintah-Nya. Semakin kita mengenal Allah, semakin Allah memberikan apa yang kita butuhkan dalam rangka mengasihi sesama. Sehingga dengan demikian, semakin kita mengenal Allah berdampak, semakin kita berbuah kasih mesra itu. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang terakhir yang saya mau mengatakan, dan beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan, tak seorang pun di dunia ini menghentikan laju peradaban. Peradaban semakin lama semakin berkembang dan semakin kompleks. Orang mengatakan mungkin sophisticated atau canggih. Canggihnya peradaban yang terus menuju kesempurnaan begitu, jika tidak disertai dengan progres pengenalan akan Allah dengan sempurna, maka peradaban dunia itu akan dikuasai oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Apa yang akan terjadi? Tapi jika peradaban itu terus berjalan dan kemudian manusia-manusia semakin mengenal Allah, semakin penuh dengan damai sejahtera, maka laju perkembangan peradaban itu akan dikuasai oleh mereka yang mengenal Allah. Dengan demikian, yang mengenal Allah dengan benar akan senantiasa berbuahkan kasih mesra. Tuhan memberkati kita semua. Amin.